فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaila ala yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shtari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Fakashafna 'anka ghita'aka wa basaraka yawmal hadid. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Para muhibbin rahimahumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, wabil khusus ihsan, serta sehat afiat atas segala nikmat agama, nikmat akhirat, nikmat dunia, nikmat harta benda kita, dan nikmat keluarga kita. Serta salawat salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa juga kita berterima kasih pada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita minaz zulumati ilan nur, yang dimana dulunya kita di dalam kegelapan hingga kita diantarkan atau dijalankan di jalannya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mengaji, yang dimana kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang tauhid, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlandaskan kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Taillah Sekandari rahimahullahu ta'ala, yang dimana beliau ingin mengajari kita pelan-pelan, wabil khusus lewat karyanya, supaya kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalani kehidupan kita ini, terutama nanti di yaumil akhir. Begitu saudara-saudara. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dahulu kah atau sharing? Dikarenakan kita sudah memasuki tentang hikmah yang nomor 7 gitu. Yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 seharusnya kita sudah paham pelan-pelan. Seharusnya kita sudah bisa pelan-pelan, keyakinan kita sudah benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tauhid kita sudah benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nggak syirik lagi,
sudah tidak mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, udah nggak percaya lagi sama batu-batu, gelang-gelang gitu, udah nggak percaya lagi, apalagi sama dukun-dukun, apalagi sama guru-guru yang menjual agamanya lewat minyak wangi, lewat tasbih, yang dimana hanya tujuan dunia. Tujuan seperti itu loh bersifat kerendahan. Bagaimana? Kalau nggak ada ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu sabiyatu minal hikamil al-ataiyah. Qala al-imam al-alamah al-arif billah Syekh Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala Syekh la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maudi wa in tayyana zamanuhu li'alla yakuna zalika qadahan fi basyiratika wa ihmadal linuri syariratika, yang dimana diartikan ialah janganlah karena tiada pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal telah jatuh waktunya, padahal telah jatuh temponya, membuat kita ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu ialah memburamkan basirah kita bila mana kita ragu dan cahaya syirik kita padam gitu. Wallahu a'lam bishawab gitu. Dalam Al-Quranul Karim ada sebuah hikmah yang dimana diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Nabiullah Ibrahim itu dijulukin Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana beliau berdoa agar minta dikaruniai keturunan sebagaimana di Al-Quran di dalam surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Gitu. Yang dimana tatkala datangnya dua malaikat yang memberi kabar gembira kepada Siti Sarah akan lahirnya Nabi Ishak alaihissalam, Siti Sarah heran. Sebab apa? Karena Siti Sarah sudah tua gitu. Hal ini terekam di dalam surat Hud gitu. Terekam juga tuh. Yang diartikan ialah qalas ya wailata alidu wa ana ujuzu wa haza ba'lisa syaihu inna haza la syai'u ajibu qalu jabina min umrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa ahlul bait innahu hamidum majid. Istrinya berkata, sungguh heran saya, katanya itu kalau bahasa Betawi, apakah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku adalah seorang yang perempuan tua dan suamiku Ibrahim alaihissalam sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikatnya berkata, ente heran gitu dengan ketetapan Allah, kan begitu ya bahasa kita. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahannya dicurahkan atas engkau, hai ahlul bait, katanya. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu halnya juga sama tuh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata di dalam surat yang terekam di dalam surat Al-Hijr ayat 54-55 kalau nggak salah tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala abasyartumuni ala masyani al kibaru fabi ma tubasyaruna
qalu basyarnaka bil haqq fala takum manal qanitin. Berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dikatakan, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah, kan gitu ya, berita gembira yang kamu kabarkan ini gitu, bagaimana bisa terlaksana nih umpamanya? Mereka menjawab, mereka itu malaikat maksudnya, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, dengan hak. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmatnya kecuali orang-orang yang sesat, qanitin, orang-orang sesat. Nabiullah Ibrahim itu tauhidnya sangat kuat, berbeda dengan kita. Makanya dia mengatakan la, tidak, aku tidak berputus asa dengan rahmatnya kecuali orang-orang yang sesat gitu. Saudara-saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, keraguan kita akan janjinya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya merupakan kelemahan tauhid, sehingga nanti akan membuat basirah dan syarirah kita menjadi buram dan padam, yang dimana keraguan itu sangat berbahaya nih buat para pencari Allah Subhanahu wa taala atau suluk. Itulah tadi menjadi dasar kisahnya Siti Hajar dalam kelahiran Ishak tertunda karena hukuman kita akan keraguan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita doanya belum dikabul dikarenakan kita masih ragu-ragu terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai hukuman. Nabi Ibrahim aja istrinya dihukum, Nabi Ibrahim apalagi kita gitu. Kita gambarin gitu sebagai skema. Kita tulis dulu sebentar. Janji Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama ialah tentang wahyu atau Al-Qur'an Al-Karim, yang dimana Al-Qur'an Al-Karim itu ialah pembimbingnya orang-orang yang bertakwa gitu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dikatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sungguhnya Al-Quran itu ialah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bila mana kita masih meragukan Al-Quran Al-Karim sebagai imam kita, sebagai petunjuk kita, tandanya hati kita masih ragu dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita masih ragu apa yang dicontohkan Nabi, apa yang diperintah Nabi, kita masih asoina bukan wa'atokna, berarti kita masih ragu kepada kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih ragu bahwa Nabi itu pilihan atau kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor 3 ialah guru mursyid yang membimbing kita di dalam hal ruhaniyah kita dan basyariah kita, lahir dan batin gitu. Baru di garis ini jangan ragu terhadap yang 3, supaya apa? Supaya basyarah kita tidak buram atau mata hati kita tidak buram, tidak kabur, dan sarirah kita tidak padam. Apa sih yang dimaksud sarirah? Sarirah itu ialah tempat cahayanya Tuhan bernaung di dalam dada manusia gitu. Sahabat besar Nabi Muhammad SAW yakni Sayyidi Abu Bakar Siddiq, dia ibadahnya nggak banyak, salatnya nggak banyak, puasanya nggak banyak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan dia dikarenakan dia ada sesuatu yang bertempat di hatinya, bercahaya di hatinya, itulah sarirah itu. Lalu kita lanjut,
yang di bawahnya. Sangka baik, kita harus sangka baik tentang doa. Sangka baik tentang doa itu ada lima. Yang pertama ialah dikabul. Doa kita ini dikabul atau diganti yang lain sesuai Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya doa kita ini udah kabul, cuman sama Allah Subhanahu wa taala diganti dengan yang lain. Dikarenakan pasal hikmah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu memilihkan kita, memilihkan yang terbaik buat kita gitu. Memilihkan apa yang menjadi, mohon maaf, lebih pas buat kita gitu. Karena kan Allah Subhanahu wa taala berjanji juga, Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri, tidak ada hak bagi mereka untuk memilih gitu. Sebaiknya saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak mengetahuinya. Karena ini kita mengakui diri kita ini bodoh, sehingga kita tidak bisa memilih sesuatu yang, mohon maaf, misalnya baik tapi dia tidak tahu bagaimana dampaknya tuh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala lebih paham, lebih mengetahui, lebih bijaksana memilihkan untuk kita. Lalu sikap kita gimana? Rela, menerima gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih paham, walaupun mohon maaf, pahit luarnya, sakit, namun itulah yang terbaik buat kita gitu. Sebab apa? Sebab ada tuh di dalam surat Al-Baqarah tuh ayat 216 yang artinya ialah dan mungkin jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi di dalam pasal yang nomor 1 ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini ingin berkata kepada kita. Apa perkataannya? Saya lebih paham daripada engkau wahai hambaku, gitu jadinya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita memahami hal ini supaya kita nanti nggak puyeng gitu. Iya tuh kayak yang di belakang tuh, coba lihat, dah nyender, baik enak baik. Kan gitu. Lalu kita memasuki nomor 2. Sangka baik nomor 2 ialah karena belum waktunya gitu. Karena belum waktunya. Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu ketika mengartikannya di dalam surat Yunus tuh ayat 89 dikatakan, sungguh telah diterima doamu berdoa Musa dan Harun alaihissalam, yaitu tentang kebinasaan Fir'aun dan tentaranya. Maka hendaklah kamu berdua tetap istiqomah, sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa, dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabulnya doa Nabi Musa dan Fir'aun dan Harun terhadap kebinasaan Fir'aun selama atau sesudah 40 tahun tuh, bayangin dah, 40 tahun baru kabul. Kita yang bukan nabi, yang bukan wali, yang bukan segala-galanya, kita ini paling hina, besok nggak bisa, kok berdoa besok nggak bisa, kan begitu. Nabi Musa dan Nabi Harun 40 tahun lamanya.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nomor 2, ketika mau memasuki kota Mekah, sehabis perang Fathul Mekah 1 tahun baru dia memasuki kota Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam tadi yang di awal. Nabi Zakaria 40 hari dia berdoa baru kabul. Ada yang 40 tahun, banyak wali-wali, ada yang 5 tahun, 10 tahun baru kabul. Sebab apa? Karena memang belum waktunya. Bagaikan anak TK pengen naik motor NMAX kan belum bisa karena belum waktunya gitu. Ini supaya kita nggak ragu terhadap janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kita masih ragu nih gitu. Kita belum paham, kita suuzon mulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita. Bagaimana kita suuzon mulu hidupnya. Bagaimana hidup kita mau baik gitu. Bagaimana ininya mau baik gitu. Bagaimana hidup kita mau baik tapi kita tidak mau sabar terhadap janjinya. Yang nomor 3 ialah sangka baik tentang doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari musibah. Doa kita diganti nih, kita terhindar dari musibah. Kita pengen berangkat kerja, ada kecelakaan, alhamdulillah rabbil alamin kita selamat tuh. Jadi mikirnya jangan yang aneh-aneh. Jadi mikirnya jangan melulu materi, duit, jangan. Obat dari sekarang. Anak udah belajar nih pelan-pelan. Lalu yang nomor 4 ialah diampunkan segala dosa-dosanya. Masya Allah lah quwata illa billah. Dahsyat benar ini nomor 4, diampunin segala dosa-dosanya gitu. Jadi sebagai hambanya cukuplah kalau dosanya terhapus, insya Allah rezekinya lancar. Seperti Imam Hasan Basri ketika 3 muridnya datang kepada dia. Wahai Imam, sesungguhnya persawahanku kering, bagaimana doanya? Banyak-banyak istighfar. Baik. Lalu yang nomor 2, wahai Imam, sesungguhnya rezeki saya seret aja nih. Baik, banyak-banyak istighfar. Oh gitu. Lalu yang nomor 3, wahai Imam, saya sudah nikah 10 tahun belum punya anak. Baik, banyak-banyak istighfar. Al-Kisah 3 murid tadi bertemu dalam satu waktu. Apa yang engkau dapat dari gurumu? Istighfar. Engkau istighfar. Engkau istighfar. 3 murid tadi keheranan. Lalu didatangilah Imam Hasan Basri yang kala itu sedang berada di halaman masjid. Assalamualaikum ya Syekh, ya Ustaz. Wahai guru, ya. Waalaikumsalam. Mengapa bisa wahai guru 3 permasalahan yang berbeda, 1 jawaban yang sama? Gurunya hanya tersenyum. Wahai murid-muridku, kan gitu. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengabulkan doa-doa kalian, kalau ente nggak ada dosa, kabul. Tuh, dari itu ente banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ente sudah selesai salam di dalam salat, banyak-banyak mengucapkan astagfirullahalazim an zunubi haji sholah gitu. Astagfirullahalazim, saya minta ampun ya Allah gitu. Padahal an zunubi haji sholah, apa yang saya ngelakuin dosa besar di dalam sholat saya gitu. Setahun pengen banyak rezeki, astagfirullahalazim innahu kana ghafaro, 70 kali habis sholat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangka baik terhadap doa baru 4. Yang pertama mungkin sudah dikabul atau diganti yang lain. Yang nomor 2 karena belum waktunya. Yang nomor 3 dihindarkan daripada musibah-musibah atau bala atau cobaan yang kita mengerikan tuh di dunia ini. Atau yang nomor 4 ialah diampunkan segala dosa-dosa kita.
Atau yang nomor 5 yang terakhir ialah disimpan nanti di akhirat kelak gitu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala itu kadangkala menangguhkan rezekinya di dunia, tapi dia memberikannya nanti di akhirat. Cuman karena kita hidupnya sudah terlanjur buram mata hati kita, sehari roh kita sudah padam, atau tempat musyahadah nanti, itulah kita tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan rezeki kita di akhirat kelak gitu. Sebab apa? Sebab manusia itu bergantung kepada dua. Yang pertama amal, yang kedua doa. Diulang lagi nih di garis. Yang pertama amal, yang kedua doa. Bila mana tidak diijabah, itu akan menimbulkan keraguan yang sangat dahsyat di hati kita. Gue udah beramal-amal, gue udah sholat, gue udah ngaji, gue udah sedekah, gue udah berbakti sama orang tua, gue udah baca doa ini, manakib ini, hizib ini, rotib ini, ikut maulid ini, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak ijabah, ragu dia. Gimana nih gitu? Aneh makin kesini makin anjur hidupnya, udah taat-taat ya Allah gitu. Tapi Allah belum ngebukain, itulah dia tidak ngaji ilmu tuh. Dagloknya luar biasa tuh, karena dia seuzon mulu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kehendak dia lawan kehendak Allah itu gagal. Kalah gitu. Kalah dia. Contohnya ialah sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab. Ada yang tahu gak sahabat Umar bin Khattab? Atau boleh dah tuh dimakan dulu tuh, diminum dulu. Kita ngajinya santai-santai. Sahabat Umar bin Khattab itu memohon kesehatan, akan tetapi meninggal dalam keadaan terbunuh, mati dibunuh. Tuh. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat besar Nabi Muhammad SAW, memohon kesehatan juga, tapi meninggal karena diracun. Lalu ada juga Utsman bin Affan, memohon kesehatan, meninggal dalam keadaan terbunuh, mata mazbuha, disembelih dia. Lalu ada Imam Ali bin Abi Thalib, mata maqtula, memohon kesehatan tapi terbunuh juga. Sebab apa? Sebab kita bila mana kita minta sehat afiat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan beda kepada kita, itulah kehendaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa apa yang Allah kasih itulah yang terbaik buat kita, walaupun tidak sejalan dengan nafsu syahwat kita gitu. Atau contoh lagi ketika Syekh Abu Abbas Al-Mursyid ketika sakit, datang seseorang membesuknya dan berkata, semoga Allah menyembuhkanmu. Abu Abbas terdiam, gak menjawab. Kemudian orang itu berkata lagi, Allah yu'afika. Maka Abu Abbas menjawab, apakah kamu mengira aku tidak memohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh aku telah memohon kesehatan dan berikan, dan kesakitanku ini termasuk kesehatan. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kesehatan dan ia berkata, selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku dan kini masanya putus urut jantungku. Itu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terpaksa atau kesulitan, apabila kita tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwa diri kita ini lemah, bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Naml ayat 62, yang artinya ialah, bukankah dia Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan doanya orang yang di dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Gitu. Bila mana kita punya hutang banyak-banyak nih, kita punya hutang banyak-banyak kan gitu,
Kita jangan lupa tuh di dalam Jumatan 7 Jumat duduk tawarruk Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, lalu baca doa ya Goni ya Hamid, terus ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud 4 kali dah, atau maksimalnya 70 kali. Lalu baca doanya tuh Allahumma fini bihalalika an rahmika aman siwa, terus sampai habis 100 kali dibaca tuh, insya Allah utang lunas sampai seakar-akarnya gitu. Lalu ada gurunya Abu Muhahid, gurunya Abu Hasan Sazili yang dikatakan siapa yang hendak tidur bacalah man qala indan naum, sebelum tidur 5 kali bihamsah Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam halla wa ma halla, gitu. Dikatakan dia akan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 kali tuh, jangan lupa gitu. Anda membaca doanya juga tuh. Naam syaratai faman ahwa fa'ar raqqani wal habbu ya'taridul laziti bil alam. Saya terakhir di dalam qasidah Burdah. Lalu membaca sholawat tuh 10 kali, insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah akan membukakan hijab-hijab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Intan surullah yang surkum." Bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah akan menolong kita gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segini dulu dah pengajian kita pada malam hari ini, dikarenakan kita sudah belajar nih pelan-pelan gitu. Jadi bila mana kita masih ragu dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala yang 3 tuh, Al-Qur'an, Nabi dan guru mursyid yang bisa bimbing ente ragu, basirah ente atau mata hati ente akan buram, dan tempat musyahadah ente atau yang disebut sarirah akan padam gitu. Bila mana nanti ada yang mau ditanyakan, terus yang sering boleh alfu minkum. Bila mana saya mohon maaf nih, dari tadi ceramah aja gitu, hajinya mau nanya juga bingung kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi